saya pengen agak senggol-senggol dikit lagi ke fenomena yang sedang terjadi di saat ini ya. Oke. Apa itu? Mengenai manusia versus robot. Manusia versus AI. Ya. Ya ngapain sekarang ngurusin people? Ujung-ujungnya nanti kan sebenarnya people atau manusia kan akan tergantikan oleh AI. Posisi-posisi mana yang akhirnya gampang tergantikan itu sering banget muncul customer service. Saya nggak tahu kenapa. Tahu chatbot, WA bot, itu kan bagian dari itu ya. Betul. Terlepas dari visual, audio atau texting ya. Terlepas dari itunya, tapi anyway ya ujung-ujungnya katanya robot lagi. Nah maksud saya adalah apakah ini menjadi satu isu bahwa ketika ngapain gue benahin customer service gue kasih aja robot. Tapi ada sisi lainnya atau paradoksnya atau antonimnya di Bloomberg ini saya baca loh artikel ini loh. CEO Klarna insaf. Kini sebut AI tak bisa gantikan semua pekerjaan. Mungkin sebelumnya pernah statement apa gimana apa segala macamnya gitu ya. Atau mungkin jilat ludah sendiri gitu kan. Gitu Mas. Ini gimana ya? Mbak Lisma. Ya, seperti apa ya Mbak? Oke, jadi banyak juga nih Mas yang nanya sama persis juga. Sebenarnya dengan adanya AI bisa nggak sih pekerjaan customer service, call center gitu ya? Atau misalnya teman-teman yang kerja di customer experience gitu ya, itu bisa nggak sih secara mudah aja digantikan di AI gitu ya? Saya setuju sama yang Klarna ini Mas. Klarna ini saya juga baca dia adalah salah satu fintech di Swedia. Oke. CEO-nya bilang bahwa udahlah ini mah pekerjaan repetitif gitu ya. Udah pakein aja AI semuanya beres. Saving cost gitu ya Mas, nggak bayar resource untuk manusianya. Oke. Tapi ternyata Mas, 700 orang yang digantikan AI, ternyata AI itu nggak punya salah satu yang manusia miliki, yaitu adalah empati. Oh iya. Susah loh. Iya sih ya. Jadi izin feedback dikit ya. AI bikinan manusia. Manusia bikinan Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu level tertinggi. Jadi kalau agak spiritualisme dikit ya, izin ya Mas ya. Gimana kita ceritanya bisa atau berani lantang mengucapkan bahwa AI robot itu adalah yang terbaik, sempurna, sementara dia itu diciptakan oleh manusia. Tapi sementara manusia diciptakan oleh Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala bagi yang meyakini seorang muslim gitu ya. Betul, nah, maksud saya iya juga ya. Empati, rasa, ada emosional itu gak ada ternyata di robot. Membuat nyaman orang lain gitu ya Mas ya. Oke, lanjut. Itu yang nggak dimiliki AI. Lalu? Jadi sebenarnya saya setuju kalau ngutip pernyataan dari Profesor Hatip Basri gitu ya. Sebenarnya AI nggak akan bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Mungkin memang kita butuh AI untuk misalnya simplify pekerjaan yang repetitif. Sure. Ya, betul. Tapi Mas, saya setuju bahwa beliau bilang bahwa orang yang akan dicari di masa depan adalah orang yang bisa mengoperasikan AI. Jadi kitanya nggak boleh nolak juga tentang AI. Saya punya temen di India gitu ya, anaknya sekolah di sana, gurunya nanya, tolong kasih tahu saya kalau kamu ngerjain tugas ini nggak pakai AI. Jadi didorong untuk pakai ChatGPT gitu ya Mas ya. Nah mental itu yang harus kita punya, bahwa kita memang harus jalan bareng sama AI. Bukan berarti AI sepenuhnya menggantikan pekerjaan, apalagi untuk customer experience ya. Touch point-nya atau titik temunya banyak gitu Mas Dery. Dari satpam, dari resepsionis, bagian finance-nya ramah nggak kalau pada saat ngirimin invoice? Tim operationalnya pada saat interaksi baik nggak? Kesan apa yang didapetin Mas? Nah makanya hospitality, service experience gitu ya Mas, digital experience itu nggak bisa kita pisahin, itu jadi pilar yang sangat penting untuk keseluruhan dari brand gitu ya Mas ya. Dan salah satunya itu juga perlu dipayungi sama leadership yang juga fokus kepada pelanggan. Karena kalau leadernya fokus ke komoditi aja, nggak akan jalan tuh Mas. Strategi dan taktik untuk gimana kita handling customer dengan baik. Mau pakai AI, mau manual, semuanya butuh service experience. Service experience, people dan lain sebagainya.